Kita lanjutkan materinya. Sekarang dari buku paket halaman 242 sampai dengan 245 ya, materi matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 11 kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian untuk pembahasan materi yang lain yang lebih lengkap nanti silakan dicermati di playlist. Baik, sekarang kita akan belajar tentang identitas trigonometri. Ketika kita belajar di bab 2 ya tentang polinomial atau suku banyak, kita mengenal identitas polinomial. Nah, di subbab ini kita akan belajar tentang identitas trigonometri. Untuk itu, kerjakan aktivitas eksplorasi berikut ini untuk menemukan salah satu dari identitas trigonometri. Di dalam aktivitas ini, kita akan dipandu untuk menemukan salah satu identitas trigonometri. Untuk itu, lakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, tunjukkan bahwa informasi yang ditunjukkan pada gambar 5.9 berikut ini semuanya sudah tepat ya. Jadi di sini kita punya segitiga siku-siku ABC. Panjangnya AC, sisi miring, diketahui satu satuan. Kemudian di sini ada sudut theta. Nah, sehingga tugas kita adalah membuktikan apakah panjangnya sisi AB itu sama dengan cos theta, lalu sisi BC itu sama dengan sin theta ya. Selanjutnya kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari ya, yang berlaku pada setiap segitiga siku-siku. Yang pertama, sin theta itu rumusnya adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sin demi. Kalau sudut theta ada di sini, maka yang menjadi sisi depan itu adalah sisi BC. Berarti sin theta sama dengan BC dibagi dengan AC. Ya, panjangnya AC satu satuan, maka sin theta sama dengan BC per 1. Jadi BC sama dengan 1 kali sin theta sama dengan sin theta. Nah, ini sudah ketemu. Ya, sudah terbukti bahwa memang benar panjangnya sisi BC itu sama dengan sin theta. Dengan cara yang sama, kita bisa membuktikan bahwa panjangnya sisi AB itu sama dengan cos theta. Kalau tadi yang kita gunakan adalah rumus sin, sekarang kita gunakan rumus cos. Nah, jadi cos theta rumusnya kan cos sami. Sisi samping dibagi dengan sisi miring. Kalau sudutnya ada di sini, berarti yang menjadi sisi samping itu adalah sisi AB. Berarti cos theta sama dengan AB dibagi dengan AC. AC-nya sama dengan satu satuan. Maka cos theta sama dengan AB per 1, sehingga AB sama dengan 1 kali cos theta, maka AB sama dengan cos theta. Nah, ini juga sudah terbukti. Ya, gampang ya. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Dengan menggunakan segitiga siku-siku pada bagian 1. Carilah hubungan antara sin theta, cos theta, dan 1. Ya, ini sin theta, cos theta, dan 1. Ini sudah saya copy lagi di sini gambarnya ya. Oke, kita punya segitiga siku-siku ABC. Nah, kita tahu bahwa pada setiap segitiga siku-siku pasti berlaku yang namanya teorema Pythagoras ya. Berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat itu pasti sama dengan AC kuadrat. Nah, jadi AB lalu BC itu adalah sisi siku-siku. Sementara AC itu adalah sisi miring ya. Panjangnya AB itu sama dengan cos theta. Berarti kalau AB kuadrat ya kita tulis apa adanya ya. Jadi cos theta kuadrat. Kemudian BC panjangnya sin theta. Berarti kalau BC kuadrat sama dengan sin theta dikuadratkan. AC kuadrat berarti ya 1 kuadrat. Kemudian cos theta dikuadratkan itu akan sama dengan cos kuadrat theta ya. Jadi maksudnya cos theta dicari dulu kemudian dikuadratkan. Nah, ini penting ya. Jadi bedakan dengan cos theta kuadrat. Nah, kalau cos theta kuadrat berarti sudutnya dikuadratkan dulu baru dicari nilai cosnya. Nah, itu beda ya, atau tidak sama dengan cos kuadrat theta. Ya, kalau cos kuadrat theta itu artinya cos theta dicari dulu, kemudian hasilnya baru dikuadratkan.
Demikian juga dengan sin theta dikuadratkan ya. Jadi ini plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Nah, biasanya ini ditulis dibalik ya. Jadi sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ini adalah salah satu identitas trigonometri yang sudah berhasil kita temukan, yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sementara ini hubungan yang kalian temukan di bagian 2, berarti yang ini, hanya berlaku untuk sudut-sudut lancip. Jadi sudut-sudut lancip itu adalah sudut yang nilainya antara 0 sampai dengan 90 derajat. Hal ini dikarenakan hubungan tersebut kita temukan dengan menggunakan bantuan segitiga siku-siku di bagian 1. Nah, ini ya. Apakah hubungan itu juga berlaku untuk sembarang sudut theta? Selidikilah dengan menggunakan lingkaran satuan pada gambar 5.10 berikut ini. Jadi yang dimaksud dengan lingkaran satuan itu adalah lingkaran ya yang berpusat di titik O 0,0, jari-jarinya ini sama dengan satu satuan. Ya, nyatakan koordinat titik P ke dalam theta. Nah, di sini ada sudut theta. Ini lebih dari 90 derajat. Berarti ini sudut tumpul ya, terletak di kuadran 2. Terletak di kuadran 2. Di sini tugas kita adalah nyatakan koordinat titik P ke dalam theta. Maka kita buat segitiga siku-siku bantuannya terlebih dahulu. Ini tarik garis, ya kan? Berarti nanti di sini adalah absisnya, ya, berarti x-nya. Atau supaya tidak rancu dengan sumbu x, ya kita tulis saja ini px, gitu ya. Kemudian yang ke sini adalah py. Lalu di sini sudutnya adalah alfa. Ini theta, ini alfa. Maka berlaku theta ditambah alfa sama dengan 180 derajat. Ya, sebab ini kan garis lurus. Nah, sudut totalnya ya 180 derajat dari sini ke sini. Ya, sehingga alfa itu sama dengan 180 derajat dikurangi theta. Nah, kemudian berdasarkan perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari ya di video sebelumnya, maka kita bisa tuliskan Px itu rumusnya adalah sisi miring, berarti OP ya, dikalikan dengan cos alfa. Nah, padahal di sini cos alfa berarti ya cos 180 dikurangi theta, berarti OP dikali cos dalam kurung 180 derajat dikurangi theta. Kemudian ingat, titik P ya atau theta terletak di kuadran 2. Ingat perjanjian tanda. Jadi di kuadran 1 semua. Semua itu artinya sin, cos, tangen tandanya positif. Sementara di kuadran 2 yang positif adalah sin ya, semua suka. Nah, semua suka tahu campur gitu kan. Waktu itu sudah kita bahas ya. Jadi semua suka tahu campur. Nah, kalau di kuadran 1 semuanya positif, di kuadran 2 yang positif adalah sin, di kuadran 3 yang positif tangen, di kuadran 4 yang positif adalah cos. Nah, karena theta ini terletak di kuadran 2, maka nanti kalau kita punya cos 180 min theta, hasilnya adalah sama dengan min cos theta. Karena di kuadran 2 yang positif adalah sin. Gitu. Maka ini akan sama dengan OP dikalikan dengan min cos theta. Panjangnya OP 1. Ya, jari-jari lingkaran 1 dikali min cos theta sama dengan min cos theta. Selanjutnya untuk PY. Nah, rumusnya adalah OP dikali dengan sin alfa. Kemudian alfanya kita ganti menjadi 180 derajat dikurangi theta. Ya, ingat di kuadran 2 yang positif adalah sin. Berarti kalau sin 180 min theta itu ya sama dengan sin theta. Berarti OP dikali dengan sin theta. OP-nya 1 kali sin theta ya sama dengan sin theta.
Nah, sehingga koordinat titik P kalau kita nyatakan dalam theta menjadi min cos theta, sin theta. Jadi X-nya itu min cos theta, sementara Y-nya itu sama dengan sin theta. Oke, selanjutnya tuliskan persamaan yang menyatakan jarak antara titik P, ya. Ini antara titik P dan titik asal, titik O. Bandingkan persamaan tersebut dengan hubungan yang kita dapatkan di bagian 2. Ya, bandingkan dengan yang ini tadi. Oke, berarti ini kan juga segitiga siku-siku. Ya, kalau kita beri nama segitiga siku-sikunya adalah misalkan ini tadi titik O ya. Kemudian ini titik P. Kita misalkan aja ini adalah titik Q. Berarti kita punya segitiga siku-siku OPQ. Nah, siku-siku di Q. Jadi perhatikan segitiga siku-siku OPQ. Pada setiap segitiga siku-siku selalu berlaku teorema Pythagoras. Ya, berarti nanti OQ kuadrat ya ditambah QP kuadrat sama dengan OP kuadrat. Nah, panjangnya OQ, ini panjangnya OQ berarti kan sama dengan PX ya. PX ini adalah min cos theta. Ya, ini absisnya berarti min cos theta. Maka kalau OQ kuadrat itu jadinya min cos theta dikuadratkan. Lalu panjangnya QP. Ya, panjangnya QP. QP berarti sama dengan PY, yaitu sin theta. Berarti kalau QP kuadrat ini berarti plus sin theta dikuadratkan. Panjangnya OP. Nah, ini sama dengan satu satuan. Berarti ini sama dengan 1 kuadrat. Nah, min cos theta kuadrat ya, bilangan negatif kalau dikuadratkan ya, itu hasilnya pasti bilangan positif. Termasuk di sini min cos theta kuadrat pasti nanti hasilnya merupakan bilangan positif. Berarti tinggal kita tulis saja cos kuadrat theta ya. Lalu kalau sin theta kuadrat ya sama dengan sin kuadrat theta. Ini sama dengan 1. Kalau kita balik sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ternyata kita mendapati lagi identitas trigonometri yaitu sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Walaupun di sini tetanya itu merupakan sudut tumpul. Ya, sudut yang lebih besar daripada 90 derajat. Oke, kita lanjutkan. Di aktivitas eksplorasi sebelumnya, kita telah mendapatkan salah satu identitas trigonometri. Jadi identitas tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, yang tadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Ya, ini tidak ada salahnya untuk diingat-ingat, untuk dihafalkan. Nah, karena kalian menggunakan teorema Pythagoras untuk menemukan identitas tersebut, maka identitas tersebut dinamakan identitas Pythagoras. Identitas ini beserta dengan identitas-identitas trigonometri lainnya dirangkum pada sifat 5.2. Yang pertama, sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Kemudian tangen theta itu sama dengan sin per cos, ya, sin theta per cos theta. Lalu untuk nomor 3, 4, dan 5 ini sebenarnya sudah pernah kita jumpai di sifat 5.1 ya di video sebelumnya. Jadi sin min theta ya itu sama dengan min sin theta. Bayangkan tanda negatif ini langsung lompat ke depan. Sementara kalau cos min theta, lah minusnya ini langsung hilang. Gitu ya, sehingga menjadi cos theta. Demikian juga kalau tangen min theta itu sama dengan min tangen theta. Gitu, kita lanjutkan. Identitas-identitas nomor 3, 4, dan 5 tersebut merupakan generalisasi dari persamaan-persamaan dalam sifat 5.1 ya, bagian kuadrat 4. Nah, ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan identitas trigonometri dasar,
Perhatikan contoh 5.2 berikut ini. Jika theta berada pada kuadran 2, ingat, theta ada di kuadran 2. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, di sini kuadran 4 ya. Kemudian sin theta sama dengan 4/5. Carilah nilai cos theta dan tangen theta. Alternatif penyelesaian. Untuk menentukan cos theta, kita bisa menggunakan kembali identitas Pythagoras ya, yaitu sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Kemudian sin kuadrat theta ini ada dipindahkan ke kanan. Nah, jadinya di sini minus ya. Selanjutnya cos theta itu akan sama dengan plus minus akar 1 min sin kuadrat theta. Jadi kan supaya kuadratnya ini hilang, maka ruas kiri dan ruas kanan itu harus diakar ya. Sehingga nanti kalau kita masukkan sin tetanya tadi sama dengan 4/5, maka cos theta sama dengan plus minus akar 1 min 4/5 kuadrat. Lalu nanti kita akan dapatkan cos theta sama dengan plus minus akar 9/25. Akar 9 itu 3, akar 25 sama dengan 5. Nah, berarti cos theta sama dengan plus 3/5. Apa maksudnya plus minus 3/5? Maksudnya cos theta itu bisa 3/5, bisa juga min 3/5. Nah, tetapi, ya ini ada tetapinya. Karena theta itu ada di kuadran 2, nah yang ini tadi, ada di kuadran 2, berarti kan semua suka tahu campur, ya kan? Di kuadran 2 yang bernilai positif itu adalah sinus. Ya, berarti kosinusnya mestinya bertanda negatif. Nah, maka yang memenuhi di sini bukan yang plus 3/5, melainkan minus 3/5. Gitu, ya. Nah, selanjutnya kita gunakan identitas kedua untuk menentukan nilai tangen theta. Ya, cos theta-nya sudah ketemu, yaitu min 3/5. Nah, sekarang kita akan menghitung tangen theta. Rumusnya adalah sin per cos. Berarti 4/5 dibagi min 3/5 ya sama dengan min 4/3. Jadi kan 4/5, kalau per berarti bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian. Yang di bawah ini dibalik ya. Jadi kali dalam kurung min 5/3. Nah, maka 5-nya boleh dicoret ya kan. Berarti jadinya adalah min 4/3. Loh, kan sama ya. Mari mencoba. Jika cos theta 12/13 dan theta itu terletak di antara 270 dan 360 derajat. Berarti ini adalah kuadran 4. Tentukan sin theta dan tangen theta. Oke, saya gambarkan dulu ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Semua suka tahu campur ya. Sudut kita itu ada di kuadran 4. Berarti nanti yang positif ya itu adalah cos. Nah, yang positif cos ya, campur diawali dengan huruf C, berarti cos yang positif. Maka untuk sin dan tangen itu pasti bertanda negatif ya. Kita akan gunakan cara yang sama dengan contoh soal yang barusan kita bahas. Oke, ini sudah saya copy di sini. Untuk cos theta 12/13 ya. Kita gunakan identitas trigonometri yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Ya, yang kita cari adalah sin theta. Berarti sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat theta. Maka secara matematis ya Dek ya, sin theta itu sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos kuadrat theta. Maka ini sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos tetanya kan 12/13. Berarti 144/169 ya. Jadi ini tinggal di kuadrat, ini di kuadrat, jadilah cos kuadrat theta. Gitu. Kemudian samakan penyebut, ini plus minus
akar ini per 169, ini 169 dikurangi 144, berarti plus minus 169 min 144 itu sama dengan berapa? 25. Berarti 25 per 169 ya. Maka ini akan sama dengan plus minus 5 per 13. Jadi sin theta itu sama dengan 5 per 13 atau min 5 per 13. Nah, karena theta terletak di kuadran 4, maka sin theta yang memenuhi adalah min 5 per 13. Nah, yang ini tadi ya, di kuadran 4 yang positif adalah cos ya. Selain cos berarti sin bertanda negatif, nanti tangen pasti juga bertanda negatif. Nah, jadi jawabannya adalah untuk sin theta sama dengan negatif 5 per 13. Selanjutnya untuk tangen theta bisa kita gunakan rumus sin per cos. Nah, sin theta dibagi dengan cos theta. Sin tetanya sama dengan min 5 per 13. Untuk cos tetanya di soal diketahui 12 per 13. Sama dengan min 5 per 13 kali 13 per 12 ya. 12 per 13 dibalik jadi 13 per 12. 13 nya dicoret, maka nanti kita akan dapatkan tangen theta sama dengan min 5 per 12. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi sin theta negatif 5 per 13, tangen theta negatif 5 per 12 ya. Di kuadran 4 yang positif itu nilainya cos, yang negatif itu selain cos. Sin dan tangen semuanya bertanda negatif. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, mari berpikir kreatif. Kerjakan soal pada contoh 5.2. Ini sudah saya copy di sini. Dengan cara yang berbeda, yaitu dengan langsung menggunakan definisi 5.1 ya. Jadi kalau pada definisi 5.1, sin theta itu rumusnya adalah Y per R. Cos theta rumusnya adalah X per R. Lalu tangen theta rumusnya adalah Y per X ya. Coba kita baca lagi contoh 5.2. Jika theta berada pada kuadran 2, diketahui sin theta 4 per 5. Nah, carilah nilai cos theta dan tangen theta. Jadi kalau di kuadran 2, ya saya gambar lagi. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Berarti ini semua positif, sin positif, ya kan, semua suka. Tahu berarti tangen positif, campur berarti cos yang positif. Di kuadran 2 berarti nilai sinnya yang positif. Oke, sin theta diketahui 4 per 5. Sin theta sama dengan 4 per 5. Artinya kalau kita hubungkan dengan definisi 5.1 ya dek ya, rumusnya sin itu adalah Y per R. Sehingga Y itu sama dengan 4, maka R sama dengan 5. Nah, kembali kita gunakan teorema Pythagoras ya. Untuk apa? Untuk menghitung X. Jadi kan berlaku X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, ini sudah kita bahas juga di video sebelumnya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka X kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat. Sehingga X kuadrat sama dengan 25 dikurangi 16 ya. Sehingga nanti X kuadrat sama dengan 9. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah plus minus 3 ya. Jadi 3 kuadrat ya 9, min 3 kuadrat ya 9. Nah, sehingga untuk menghitung nilainya cos theta, cos theta rumusnya kan X per R. Nah, yang kita gunakan itu yang mana? Apakah X1 sama dengan 3 ataukah X2 sama dengan 3?
Nah, mengingat sudut theta ya, ini terletak di kuadran 2 ya, berarti kan yang positif nilai sin, nilai cosnya negatif. Berarti di sini karena R-nya itu selalu positif ya, X yang kita gunakan adalah yang bertanda negatif. Nah, gitu. Jadi sama dengan min 3 per 5. Jadi cos theta sama dengan min 3 per 5. Lalu untuk tangen theta, di sini sebenarnya kita bisa menggunakan rumus sin per cos. Tapi karena perintahnya adalah gunakan definisi 5.1, ya sudah, berarti tangen theta itu rumusnya adalah Y dibagi dengan X. Nah, Y-nya tadi kan sama dengan 4. Nih kan, berarti 4 dibagi dengan X. X yang memenuhi ya adalah negatif 3. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa kok tidak memenuhi? Karena sekali lagi theta berada di kuadran 2 ya. Kalau theta di kuadran 2 berarti nanti X-nya negatif. Nah, gitu juga boleh ya. X-nya negatif, Y-nya positif ya. Berarti kita kembali ke tangen. Tangen theta sama dengan Y per X. Berarti Y-nya 4, X-nya tadi min 3. Maka tangen theta sama dengan min 4 per 3. Nah, ini jawabannya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk grafik fungsi trigonometri kita akan bahas di video berikutnya. Baik, semoga video kali ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan kesulitan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.